Bapak Ibu semuanya bisa bertemu dalam kegiatan briefing yang sejatinya ini informasi awalnya briefingnya hari ini ataupun besok, tetap pelaksanaan ujiannya adalah minggu depan, tapi realisasinya ada perubahan. Nah, maka dari itu ada perubahan inilah menjadi titik hela nafas Bapak Ibu untuk mengumpulkan beberapa dokumen, melaksanakan dan lain-lain. Nah, maka itulah yang harus kita syukuri Bapak Ibu semuanya, sehingga kesempatan hari ini kita harus ucapkan syukur dan syukur sangat-sangat, karena satu hal yang paling nikmat, yang paling luar biasa kita berikan, salah satu nikmat yang sehat tiada taranya, karena banyak sekali orang-orang yang pastinya sedang dicoba. Nah, karena itu kita ucapkan syukur yang sangat luar biasa. Tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai akhir zaman kelak pastinya. Yang kami hormati di sini sudah hadir yang selalu senantiasa mendampingi Bapak Ibu semuanya, yaitu Ibu Dr. Sri Hartini, Magister Pendidikan sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru. Tak lupa Bapak Ibu, ini saya pakai masker, mungkin suara saya agak sedikit saya masukkan dulu. Tak lupa berikutnya adalah seluruh tim akademik, admin kelas dan pastinya semuanya yang mendukung Bapak Ibu di PPG ini, yang harus kita ucapkan terima kasih, dan juga seluruh elemennya. Oleh karena itu, sebelum kita awali kegiatan pada pagi hari ini tentang briefing, kita awali dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu semuanya, kami mohonkan dulu arahan dari Ibu Dr. Sri Hartini, Magister Pendidikan, tentang ujian UKIN, dan pastinya ada beberapa perubahan dan lain-lainnya. Kepada beliau untuk membuka kegiatan ini pula kami persilahkan. Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang pada kesempatan pagi hari ini memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini sudah hampir detik-detik terakhir, karena sudah tahapan sudah banyak diselesaikan. Tinggal tadi disampaikan Pak Agus bahwa Bapak Ibu harus mempersiapkan tahapan uji komprehensif. Sudah ya, yang tahap 3 ya? Sudah. Mungkin ya, ujian UKIN dan ujian UP. Nah, barangkali ini terakhir tapi di puncak, artinya di kegiatan yang mungkin mendebarkan, bingung, panik, harus apa yang disiapkan, lalu saya sudah siap atau belum, saya belajar ini sudah pas atau belum, masih adakah yang bisa saya peroleh untuk memperkuat ujian UP maupun UKIN, terkhusus adalah UP, sehingga Bapak Ibu kayak bermain catur, nebak-nebak dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami sendiri secara pribadi maupun lembaga tidak tahu persis soalnya seperti apa, hanya capaian pembelajaran yang kita acu untuk mengikuti proses dari PPG Daljab pada kesempatan ini. Nah, para mahasiswa, tadi diumumkan Pak Agus memang mundur, tetapi belum ada jadwal berikutnya. Ya Pak Agus, belum ada jadwal. Sampun Ibu, sampun Bu. Alhamdulillah. Seminggu ini ada serengeng-serengeng intinya di sana, tetapi saya cari informasi sampai valid tadi malam. Alhamdulillah kalau gitu. Oke.
karena Bapak Ibu, jadi pergerakan UP maupun UKIN karena COVID, karena sistem mungkin programnya belum menyeluruh, karena jumlah pesertanya banyak sehingga perlu ditata ulang. Lalu ujian yang sekarang karena COVID di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Tentu saja ini harus milih tempat yang paling safe, paling safety, aman. Satu, internet. Lalu laptop untuk ujian, lalu HP untuk monitor. Perlu diuji coba casnya berapa jam, sehingga uji coba ini harus dan mungkin tidak hanya sekali. Lalu pastikan internetnya stabil. Ya cari mungkin di sekolah, mungkin atau kalau di rumahnya bagus, selama ini nggak ada kendala, silahkan di rumah. Tetapi bagi yang punya kendala di sekolah, yang internetnya sudah always ya, jadi semua terjangkau, ya silahkan di sekolah. Tapi memang satu guru, satu mahasiswa, ya satu orang, satu tempat. Nggak bisa berempat, berdua, atau berberapa walaupun luas. Mungkin hanya satu pintu dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu nggak usah tegang, tetapi dipersiapkan sebaik-baiknya. Jangan panik. Kalau tegang dan panik, yang dipikir hilang semua. Jadi sama dengan muridnya, kalau muridnya di sekolah itu mengerjakannya kemerungsung, mengerjakannya banyak memikirkan yang lain, atau pernah dimarahi bapak ibunya, atau Pak guru mungkin tidak marah, tetapi karena muridnya banyak sehingga ada beberapa hal ketika bersama-sama ada yang tersinggung, ada ini, ada itu, sehingga itu juga mempengaruhi. Maka dari itu ujian kompetensi guru ini sekaligus flashback, sekaligus mengaca pada diri. Ketika saya dikenai pressure seperti ini, saya dampaknya seperti ini, sehingga ke depan mungkin untuk murid-muridnya tidak berbuat yang merugikan kondisi psikologis muridnya. Barangkali ini pembelajaran yang sangat berharga. Untuk itu Bapak Ibu, kami memfasilitasi, kami rancang, kami bantu untuk ujian-ujiannya dengan melalui pendampingan UP dan lain sebagainya. Kalau mungkin Bapak Ibu dosen jam-jamnya tidak pas dengan keinginan Bapak Ibu, ya tidak usah sakit hati, karena diambilkan waktu yang senggang bagi Bapak Ibu dosen untuk bisa menyampaikan pembekalan atau pendampingan dalam menghadapi UP. Kalau UKIN mungkin sudah tidak harus didampingi karena Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman, sudah sangat menjadi makanan keseharian dalam proses pembelajaran, sehingga tinggal merubah sedikit saja sudah bagus, sudah safety. Dan kemungkinan Bapak Ibu kan ujian di sekolahnya masing-masing dengan muridnya sendiri, jadi sudah kulino, sudah terbiasa dengan keadaan kelas yang sudah dilakukan dalam keseharian, sehingga Bapak Ibu tidak ada kecemasan apapun, merasa bebas, merasa mengajar di kelasnya sendiri, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Hanya satu tadi, internetnya, lalu rekamannya dan lain sebagainya, sehingga pada proses PPG ini sampai UKIN Bapak Ibu nggak masalah. Tinggal nanti yang UP portofolio bisa didengarkan penjelasan Pak Agus supaya
tidak mengulang-ulang, walaupun ini diulang sampai 3-4 kali ya Pak Agus, supaya Bapak Ibu mudeng yang kemarin nggak masuk besok masuk dan lain sebagainya. Ini karena kecintaan kami, kecintaan Pak Agus terhadap Bapak Ibu sekalian. Jadi keinginan Pak Agus dan pengelola barangkali supaya Bapak Ibu betul-betul yakin apa yang diunggah, apa yang masuk portofolio itu sudah benar, lalu UP-nya juga sudah siap, dipandu dengan dosen-dosen yang yang berkualitas, sehingga Bapak Ibu tinggal mencari celah-celah yang mungkin belum diperoleh dari informasi itu, atau Bapak Ibu saling bekerja sama antar teman. Jadi yang mendapat informasi bagus, yang mendapat keterangan-keterangan tentang UP yang bagus, ya di-share kepada temannya supaya saling tahu. Karena di ujian nggak boleh tanya jawab dengan temannya, apalagi tanya jawab. Mungkin ke belakang saja tidak boleh lebih dari 5 menit. Nah ini harus dites juga untuk ketahanan, menahan ke belakang ya Pak Agus, supaya Bapak Ibu juga bisa secara fisik nanti oleh pengawas akan diawasi dalam pelaksanaan ujian UP itu, sehingga Bapak Ibu leading, Bapak Ibu aman, tidak melanggar, Bapak Ibu sukses untuk melaksanakan PPG-nya. Nah terakhir teriring doa, mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semua sesuai dengan yang kita harapkan, dan Bapak Ibu juga berusaha serius dan jangan lupa berdoa. Kalau tadi disampaikan Pak Agus, orang-orang di sekitarnya yang membantu, nah, mungkin putranya, mungkin pasangannya ya, menyediakan makanan minuman yang sehat ataupun memfasilitasi istrinya untuk bisa melayani suami maupun sebaliknya, baik itu konsumsi maupun kehidupan sehari-hari. Nah detik-detik ini, minggu-minggu ini Bapak Ibu mohon semua kegiatan di luar PPG itu di nomor 2-3 kan, sehingga Bapak Ibu konsentrasi sementara ini, karena itu menjadi taruhan hidup mati Bapak Ibu untuk dianugerahi menjadi guru yang profesional, guru yang memesona, guru yang memiliki gestur bahwa Bapak Ibu menjadi guru yang ditunggu oleh murid-murid. Saya pikir itu Pak Agus, mudah-mudahan semangat ya, sehat, dan masih harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa itu supaya nanti ujiannya sehat. Demikian, matur nuwun, tetap semangat. Salam PPG masih ingat belum? Atau sudah hilang? Sudah lupa kayaknya Bu. Sudah lupa Bu. Pak Indra yang ingat, Pak Indra. Sapa, semangat, sukses. Amin. Insya Allah. Bapak Ibu menjadi garda terdepan untuk bisa mendampingi putra putri muridnya untuk menyambut hebat Bapak nih. Ya, nih. Oke Bapak Ibu, Ini saya tutup ya Pak Agus, monggo dilanjutkan dengan yang satu cabang Tangerang, yang satu cabang Cirebon. Iya. Yang pusatnya di Cirebon kan, di Tangerang ada cabangnya. Ini dulu. 41 titik, ada 41 titik. Tolong didengarkan, terutama nanti informasi dari Pak Agus supaya tidak mengulang dan Bapak Ibu rugi karena salah informasi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Hartini, Magister Pendidikan. Berikutnya mohon izinnya Bu Hartini menyampaikan informasi Bu Hartini. Ye, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sudah 2 kali Bu Hartini
mendapatkan informasi. Yang pertama di awal lalu saat PPL, lebih tepatnya PPL, sehingga para mahasiswa ini, karena saya menganggapnya Bapak Ibu walaupun sudah senior dibandingkan saya, Bapak Ibu jadi mahasiswa di sini, intinya adalah Bapak Ibu mahasiswa di sini sudah dapatkan informasi dan tugasnya di rumah selama 1 bulanan lebih itu mengumpulkan seluruh dokumen yang ada. Itu. Yang kedua, minggu lalu lebih tepatnya Bu Hartini itu sudah yang namanya di briefing, sehingga Bapak Ibu punya strategi untuk mengisi apa yang harus disiapkan, karena ada beberapa hal yang belum punya dan lain-lain. Akhir hari ini mohon Bapak Ibu di mute dulu ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu yang terakhir hari ini, nanti mungkin bukan yang terakhir, mungkin minggu depan lagi, karena ada informasi juga tambahan terkait UP Bapak Ibu. UP Bapak Ibu nanti seperti apa? Besok minggu depan saya akan ketemu lagi Bapak Ibu. Jangan takut, kangen nggak apa-apa. Karena tadi katanya buat ini kecintaan. Yang laki-laki saja saya cintai, apalagi yang perempuan. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mohonkan memberikan informasi terkait dengan ini, terkait dengan UP UKM PPG, beberapa hal. Insya Allah nanti kita singkat, karena Bapak Ibu punya waktu tambahan lebih tepatnya. Nanti salah lupa, tapi insya Allah sebagai bagian tentunya. Bapak Ibu, saya izin share screen bahwa Bapak Ibu akan melaksanakan UP UKM PPG. UKIN UKM PPG. UP nanti akan kami beritahukan mekanismenya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya tadi di ruang meeting ini, nanti UP-nya gimana, semoga ini, tenang, kami akan informasikan. Yang penting Ibu tenang, Bapak Ibu tenang, kami tetap akan menata Bapak Ibu semuanya. Insya Allah semua demi Bapak Ibu, tapi ya, harus ikut meeting. Berikutnya terkait UKIN. UKIN Bapak Ibu semuanya nanti akan ada pengujinya dosen dan guru. Itu urusan kami. Yang penting Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nggak akan ketemu dosen sama gurunya, semuanya via virtual, nggak akan kenal juga. Berikutnya adalah UKIN-nya portofolio dan pembelajaran. Ibu Bapak Ibu sudah tahu juga, saya tidak akan menjelaskan ini terkait UKIN portofolio ataupun pembelajaran. Yang portofolio dokumen, pembelajaran rencana prakteknya, dan pembelajaran yang baru, pokoknya yang baru dan belum pernah. Terus jadwalnya, ini Bapak Ibu, ini jadwal awal mula sebelum ataupun awal-awal PPG tahun 2021. Yang sebelum ini sebenarnya tidak ada tahap 4, kemudian ada tahap 4, kemudian jadwalnya berubah lagi Bapak Ibu. Ini jadwalnya ada perubahan. Kemudian Bapak Ibu dapat pengumuman ini. Yang dapat itu malah Bapak Ibu mahasiswa. Kami dari tingkat LPTK itu nggak dapat sama sekali informasi terkait dengan perubahan ini. Setelah kami dikontak, ya, setelah kami dikontak oleh beberapa mahasiswa, karena kami nyebar undangan ke Bapak Ibu tanggal 4, ternyata muncul tanggal 5 dan ini tanggal 7, 2 hari. Kami menjanjikan 2 hari lah kami cari informasi sampai maksimal jam 8 pagi ini. Tadi malam kami dapatkan informasi Bu Hartini mohon melapornya dari Prof Yanti, lebih tepatnya kami konfirmasi dari panitia UKM PPG. Informasinya adalah betul sekali ada perubahan jadwal di sini. Dikarenakan apa? Setelah itu ada rekapan seperti ini Bapak Ibu. Jadi informasinya betul bahwa ada retaker tahap 2, ada jadwal retaker tahap 2. Dari sinilah sebenarnya muncul suatu perubahannya, karena inisiasi, karena Bapak Ibu, ada banyak Bapak Ibu yang belum lulus di tahun 2019, 2020 ataupun tahun 2018. Intinya di sana Bapak Ibu, karena ada yang belum lulus maka panitia merubah jadwalnya beberapa hal. Itu Bapak Ibu latar belakangnya, sehingga ada perubahan jadwal. Yang awalnya Bapak Ibu minggu depan ujiannya, rekamannya sudah mulai besok hari Jumat atau Sabtu, dan ataupun portofolionya itu dirubah jadwalnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita briefing lagi Pak tanggal 14. Kita tidak kalau seandainya Bapak Ibu menginginkan melalui tim akademik, nantinya ya kita briefing lagi, nggak apa-apa.
Kemudian nantinya kami akan briefing penguji UKIN. Nah, intinya Bapak Ibu lihat tanggalnya ini, bahwa tanggal 16-17 itu adalah tanggal upload portofolio, yang awalnya adalah hari Sabtu minggu ini, berubah tanggal 16-17. Dicatat Bapak Ibu semuanya. Ini PPT ini akan kami kirimkan. Prakteknya Bapak Ibu semuanya akan mulai tanggal 18 serentak se-Indonesia. Ikuti arahan tanggal ini. Jangan sampai membuat acara sendiri. Jadi kalau sudah ada izin kepada pimpinan, izin lagi kepada pimpinan kepala sekolah tempat PPL. Upload link YouTube ataupun link drive video. Dan sampai nantinya Bapak Ibu tidak akan bernafas di sini karena langsung UP UKM PPG. Nanti di awal-awal tanggal 14 saya akan memberikan, ataupun tanggal 13 atau kapan kami akan mengundang Bapak Ibu untuk, nah untuknya untuk apa sih? Untuk persiapan UP UKM PPG, sehingga tidak mendadak Bapak Ibu. Bapak Ibu itu tidak mendadak. Nanti akan kami undang, akan kami briefing Bapak Ibu semuanya. Begitu ya Bapak Ibu, tolong didengarkan secara utuh informasi yang akan kami berikan ini. Jadwalnya fix. Nanti PPT-nya akan kami kirim ke Pak Dikdo. Pak Dikdo akan mengirim ke seluruh bidang studi. Jangan takut. Berikutnya Bapak Ibu, saya tidak akan mengulangi ini Bapak Ibu. Langsung ke sini Bapak Ibu semuanya. Ya, karena Bapak Ibu nantinya sudah dokumennya sudah siap, maka Bapak Ibu akan saya pandu untuk praktek langsung. Bapak Ibu nanti ada nama linknya, namanya ukmpppg.kemdikbud.go.id_UKIN. Hari ini kita akan panduan untuk bisa memasukkan data Bapak Ibu ke aplikasi uji kinerja miliknya Kemdikbud. Nah, nanti atau enggak ini, nanti akan saya berikan. Berikutnya Bapak Ibu setelah masuk, ada peserta, ada penguji. Kalau penguji itu miliknya kami, kalau peserta miliknya Bapak Ibu. Nah, nanti akan kami berikan. Nanti Bapak Ibu, kami sudah bekali ini Bapak Ibu, surat ini surat sakti, biar RPP-nya bagus, RPPH-nya bagus. Ya ikuti ini, semoga semua indikator ini ada di dalam RPP dan RPL. Nah, pokoknya dikurit biar lengkap. Prakteknya juga sama. Nanti kalau praktek, saya harus ada ini semuanya. Jadi saya juga nanti memberikan tanggapan. Nanti kalau lupa, kalau mau diitukan lagi atau mau belajar dulu praktek dan semacamnya, biar lancar, silahkan seperti itu. Jadi nanti sudah terbiasa. Karena Bapak Ibu sebenarnya sudah terbiasa. Nah, nanti akan ada sistem seperti ini. Nanti akan Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu terkait dengan beberapa hal Bapak Ibu semuanya. Saya akan memberikan contohnya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu praktekkan tentang kemudian Bapak Ibu saya akan share screen lagi. Ini kita sudah ke arah praktek ya Bapak Ibu. Ke arah praktek Bapak Ibu ngisi. Ke arah praktek Bapak Ibu ngisi. Berikutnya Bapak Ibu saya berikan informasi dulu Bapak Ibu secara ini agak lompat karena kita ke aplikasi Bapak Ibu. Saya ke sini screen mana? Ini Bapak Ibu. Nah, biar saya fokus juga. Ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu sudah kami bekali surat. Sudah kami kirimkan ke Pak Dikdo akan kirim. Bapak Ibu belum bisa mendaftar. Mohon maaf belum bisa mendaftar. Karena sistem ini sedang digunakan oleh Kemdikbud hanya untuk yang retaker. Retaker itu adalah yang mau mengulang. Jadi ini sistem untuk mengulang-ulang. Nanti Bapak Ibu akan masuk pada UKM PPG periode 5. Nah, Bapak Ibu akan masuk pada periode 5. Jadi nunggu saja pengumumannya untuk metode pendaftaran. Jadi pendaftarannya itu secara manual di LPTK. Bagi Bapak Ibu yang sudah terdata secara di surat, maka Bapak Ibu layak ikut UKM PPG daftar. Nah, Bapak Ibu nggak perlu bayar. Nah, karena sudah dibayar oleh negara untuk yang ini. Kalau yang nggak lulus baru akan mendaftar sendiri. Nanti contohnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan dicek. Nanti Bapak Ibu akan dapat periode kelima. Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu langsung saja masuk pada bagian ini. Nah, ini ada ukmppg.kemdikbud.go.id uk_ukin garis miring ukin. Nah, nanti akan masuk seperti ini Bapak Ibu.
Bapak Ibu silahkan masukkan nomor UKG dan juga tanggal lahir. Jangan sampai lupa nomor UKG dan tanggal lahir. Untuk yang daljab, retaker ataupun prajab sama saja. Tanggal lahir dan nomor UKG. Jangan salah ke bagian penguji. Jangan salah ke bagian penguji. Nah, caranya seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu harus mengunggah ya sih. Nah, setelah itu Bapak Ibu mohon izinnya Bapak Ibu ini ada 3 kolom sebenarnya: portofolio, rencana pembelajaran, dan macam-macamnya ini. Nah, Bapak Ibu nantinya akan memasukkan di bagian portofolio ada penelitian, publikasi, refleksi, dan lain-lain. Silahkan Bapak Ibu isikan deskripsinya, kemudian nilai, dan macam-macam. Silahkan Bapak Ibu isikan. Mohon izinnya, ini bukan ini kayaknya. Mana ada? Nah, ini Bapak Ibu silahkan isikan Bapak Ibu. Setelah masuk, Bapak Ibu akan ada menu-menu seperti ini. Bapak Ibu akan ada menunya. Silahkan Bapak Ibu klik. Nah, sebenarnya sudah bisa dicoba dari sekarang, tetapi Bapak Ibu belum bisa mengakses untuk masuk lebih tepatnya ke sana. Hanya untuk retaker karena Bapak Ibu belum terdaftar. Di tingkat nasional masih belum lah lebih tepatnya. Nah, silahkan masuk Bapak Ibu, dimasukkan plek. Nah, contoh di penelitian, Bapak Ibu mendeskripsikan isi deskripsinya apa. Nah, setelah di deskripsi, klik tambah data, disimpan tambah datanya. Silahkan ada judulnya, penulisnya, karyanya, sudah ada panduan di sana, step by step. Ingat, hanya di hari pertama saja, jangan Bapak Ibu menjaga di hari kedua. Nah, kalau seandainya contoh linknya adalah berupa tautannya YouTube ya Bapak Ibu. Pak, tautan YouTube itu seperti apa sih? Nah, saya ingin tahu tautan YouTube. Nanti akan saya beritahukan. Nah, ini tautan YouTube atau tautan dokumen. Dipilih salah satu. Kalau tautan dokumen nanti diunggah, kalau YouTube hanya link. Itu Bapak Ibu. Portofolio nanti Bapak Ibu coba kemudian lakukan. Yang penting Bapak Ibu datanya sudah ada. Rencana pembelajaran juga sama. Unggah PDF, semuanya dalam bentuk PDF. Itu secara umum seperti itu Bapak Ibu semuanya. Secara spesifik saya akan berikan contohnya. Tolong diperhatikan dengan baik Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini, karena yang saya sampaikan ini pastinya nah ini contohnya Bapak Ibu, saya tolong dilihat secara detail apa yang saya informasikan ini. Contohnya Bapak Ibu, saya akan berikan ke penguji. Pengujinya ini kayaknya saya. Oke. Saya Bapak Ibu. Ingat, PDF-nya jangan contohnya Bapak Ibu, saya menilai di bagian publikasi penelitian Bapak Ibu, nanti akan dilihat detail. Bapak Ibu akan berbentuk PDF. Kemudian refleksi diri juga sama Bapak Ibu, silahkan jangan dijadikan satu filenya tapi sendiri-sendiri. Contoh sertifikat juga sama, itu ada yang sampai 35 sertifikat diunggah semua, diperbolehkan, silahkan. Mencari informasi juga sama, prestasi juga sama, silahkan diunggah. Kalau tidak ada ya monggo, yang penting dimaksimalkan. Nanti akan Pak Dikdo itu akan ada, karena nanti ngecek nanti akan dengan saya, biasanya sampai semalaman siapa yang belum. Tim akademik, bukan tim admin kelas akan membantu untuk itu. Contohnya Bapak Ibu, setelah portofolio ada pembelajaran. Karena saya bidang studinya adalah bimbingan dan konseling, ini contohnya Bapak Ibu semuanya. RPP-nya jangan lupa bisa di-download atau tidak. Saya akan review. Nah, ini videonya. Videonya bisa diputar enggak? Dicek lagi, cek pokoknya. Nah, ini contohnya. Ini perkenalannya Bapak Ibu. Nah, perkenalannya.
Ini proses pembelajarannya. Ini adalah konseling individual. Contohnya, Bapak Ibu, saya tidak akan membuka suaranya. Nah, saya close. Kemudian para penguji akan menilai ini suaranya masih ada. Oke, saya close lagi. Bapak Ibu, penguji akan menilai Bapak Ibu tentang 1 sampai 10. Kami sudah berikan kisi-kisinya. Hak Bapak Ibu penguji adalah menilai. Bapak Ibu hanya kami beritahukan tentang 1-nya sampai 10. Maka maksimalkan kisi-kisi yang sudah kami berikan di dalam surat tersebut. Jadi surat tersebut adalah surat sakti untuk Bapak Ibu mengumpulkan data. Itu secara detail Bapak Ibu. Nanti karena ini adalah berbasis praktek, maka Bapak Ibu harus praktek langsung. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Mungkin nantinya karena ini sudah aplikasi, maka panduannya adalah Bapak Ibu harus bisa praktek sendiri. Sudah ada klik ukm.ppg.kemdikbud.go.id/ukin. Saya akan langsungkan saja di dalam chatnya Bapak Ibu. Nanti saya akan kirimkan ke Pak Dido. Pak Dido akan kirimkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, ini saya kirimkan di chat. ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau mau nyoba masuk dulu monggo, tetapi Bapak Ibu belum diberikan akses untuk bisa mengaksesnya karena hanya untuk PTK terlebih dahulu. Tapi yang paling utama Bapak Ibu siapkan filenya, apapun itu siap filenya. Itu saja dari saya buat ini. Mohon izinnya, mohon maaf sebelumnya karena Bapak Ibu sudah 2 kali. Saya rasa Bapak Ibu 75% siap, 10%-nya adalah hari ini. Bapak Ibu tahu strateginya. Nah, nanti tinggal di hari H kami akan undang, tanggal 12-13 lah kami akan undang Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ada rehat PPG untuk semingguan. Itu silahkan, ada 2 penanya terlebih dahulu. Pak Dasil Koto. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Untuk praktek pembelajaran itu boleh memilih daring ataupun luring ya Pak Agus ya? Ya, jawabannya dulu. Boleh. Pak ini Pak. Ya, tadi ternyata. Jawabannya boleh. Karena ya, sesuai Pak. Aturan daring pun boleh, luring yang asal ini. Kami masih berpanduan dari panduan yang awal PPG prokes. Itu aja dulu. Ya. Kami panduannya hanya di sana. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Pak Dasil Koto dulu. Ya, makasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam ini ada perubahan, mungkin agak lebih tenang, ada waktu jeda ditambah waktu ya kan. Tapi di sini juga sepertinya pihak Kemendikbud percaya dengan pihak wajar yang ikut hari ini, dalam artian karena saya tengok Pak dari UKIN ke UP, tapi itu nggak tahu ya Pak, seperti Bapak bilang bisa ada dari terjadi perubahan. Maka selesai dari UKIN langsung ke UP kan gitu kan. Betul. Tidak jeda waktu kan itu kan. Betul. Ya saya berpikir positif saja, berarti pihak Kemendikbud sudah yakin dengan mahasiswa UAD, yakin dulu semua, maka tidak ada kasih jeda ya kan. Mudah-mudahan lah keyakinan itu ya kan, percaya dengan UAD. Jadi itu Pak, memang tidak ada jarak atau memang ada perubahan, itu yang pertama Pak. Antara, karena saya tengok kan tanggal 22 selesai dari penilaian dari hasil dari praktek pembelajaran ya kan. Habis itu langsung masuk tanggal 23-24 yaitu proses daripada UP. Yang pertama itu memang jadwalnya sudah fight untuk UP-nya. Kalau untuk UP-nya tadi udah Pak Agus jelaskan, udah ada perubahan, pergeseran 1 minggu ya kan. Nah, yang kedua Pak, masalah tadi Bapak bilang kita bisa membuka tetapi belum bisa karena masih ada taker yang masih mengikuti kita, nanti namanya di gelombang kelima kan itu kan, tahap kelima. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, nanti ini kapan kita sebenarnya sudah terdaftar sendiri secara otomatis atau kita mendaftar dulu? Kalaupun mendaftar dulu itu bagaimana prosesnya? Kan itu dalam artian bagaimana prosesnya kami, jangan nanti kami tidak tahu
tiba-tiba pendaftaran sudah selesai dan sudah tutup. Kan itu kami kan, apakah nanti mungkin ada pertemuan lagi kita nggak? Ada nggak pembimbingan seperti ini? Karena juga mohon maaf Pak Agus, tadi Pak Agus juga membimbing, ibaratnya ya lumayan lah juga. Tapi kalau karena cuma terlalu terburu-buru juga, jadi agak ini mungkin saya pahami juga mungkin waktu kita untuk meeting to meeting agak ini kan dari sini ke sini begini karena tadi juga saya tengok di waktu pengunggahan mulai dari tentang pemanya portofolio karya ilmiah itu bagaimana, YouTube-nya bagaimana tadi Pak Agus langsung, tapi saya mungkin pahami di waktu mungkin Pak Agus sebenarnya kalau memang apanya bisa kami jangan nanti kekhawatiran kami itu wajar Pak Agus salah masuk kamar kami karena sewaktu di LMS ya di LMS juga sering juga kami salah masuk kamar ya kan yang aturannya diunggah di sini diunggah di situ jadi kami kalau umpama di LMS masih bisa mungkin diinikan tapi kalau di sini kami nanti takutnya salah kami berpikir sudah terunggah ternyata masih kosong jadi itu juga mungkin yang perlu kami sampaikan. Jadi terima kasih Pak Agus atas bimbingan dan arahannya pada hari ini. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akan berikan analisis logis kami lah. Khususnya adalah Bapak Ibu yang biasa di negeri. Biasa di negeri itu tahu kalau mata anggarannya pemerintah itu seperti apa. Ingat mata anggaran pemerintah itu seperti apa. Khususnya di negeri. Maka jadwal yang sudah ini itu adalah pastinya sudah dikonsultasikan kepada Irjen dan ataupun macam-macamnya sehingga jadwal Bapak Ibu untuk UKIN, UP memang jaraknya memang sudah seperti ini. Maka Bapak Ibu semuanya yang penting Bapak Ibu hanya sampai tanggal 20. Setelah tanggal 20 biarlah kami yang memprosesnya. Biarlah kami yang bantu lebih tepatnya. Bapak Ibu fokus tanggal 21 itu ke setelah itu adalah ke UP lebih tepatnya ke sana Bapak Ibu. Maka mohon Bapak Ibu memang jadwalnya seperti ini. Jadwal GTK sudah padat. Bukan kami di UAD tapi jadwal di GTK itu sudah padat untuk beberapa hal terkhusus untuk menangani hal-hal yang lain. Macam-macam lah lebih tepatnya. Oleh karena itu ikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh GTK. Berikutnya adalah betul ya seperti yang saya katakan ini tadi, kita akan ketemu lagi pastinya karena kalau tidak kita informasikan di waktu dekat Bapak Ibu itu lupa. Bapak Ibu itu lupa. Yang portofolio aja sudah gelisah kemarin itu minta Bu Hani ini teman-teman yang agribisnis itu udah gelisah Pak kapan ketemu lagi ya. Saya masih menunggu waktu yang tepat sebelum mengundang Bapak Ibu minggu lalu. Karena saya sudah berpatokkan ada perubahan tapi saya sabar nunggu dulu. Itu Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu lagi jadwalnya nanti sekitar tanggal 12 lebih tepatnya. Masih awang. Sehingga di waktu dekat itu Bapak Ibu nanti siap unggah. Apa yang saya ceritakan lagi adalah umumnya. Maka Bapak Ibu 85% itu sudah siap, tinggal 15% eksekusi. Begitu Bapak Ibu. Ini mohon maaf Bu Muyana ini. Oleh karena itu Bapak Ibu kita akan ketemu lagi sabar. Insya Allah kita akan memandu step by step unggahnya bagaimana, masukannya bagaimana, karena pada dasarnya sistem di Bapak Ibu itu tidak bisa kami baca, kami hanya bisa membaca sistem penguji. Kemudian nanti Bapak Ibu lanjut lagi kepada pendaftarannya itu gimana, pendaftarnya mandiri, tidak didaftarkan oleh UAD, mendaftar sebagai mendaftar ujian MPPT. Mohon maaf ini suaranya siapa ya? Suaranya siapa ya? Maaf Pak, terima. Oh ya, di mute dulu Ibu. Mohon maaf di mute dulu Ibu untuk suaranya. Oke, kemudian berikutnya Bapak Ibu di bagian itu juga nantinya akan ada informasi dari Pak Dikdo. Ya, itu saja. Pak Dikdo pun juga dapat informasinya dari kami. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya gelisah, nggak usah gelisah, tunggu informasi dari kami saja. Pak akan kelewat, nggak akan kelewat, yang penting WA-nya aktif itu aja. Kalau Pak Dikdo sudah WA, contoh surat ini chat, itu berarti silahkan mendaftar kayak gini, lihat link ke MPPG. Itu Bapak Ibu sudah siapkan sedari. Jadi saat itu juga pendaftaran dimulai.
Nah, maka Pak mendaftarnya, kami juga belum bisa menjawab tanggalnya. Nah, Pak tanggal berapa? Kami nggak bisa jawab. Yang tahu nasional. Nasional pun kalau kami tanya, nah ini untuk menjawab Bapak Ibu, kami tanya, tunggu, kami masih ngurus retaker. Ya sudah, kami mau gimana lagi? Kapan tanggalnya? Nanti tunggu dulu Pak. Kalau nasional aja sudah nanti tunggu, maka saya bisa menjawab Pak Dasril Koto ya tunggu dulu juga. Begitu nggih, Bapak Ibu semuanya. Mohon izinnya Pak. Siap. Jadi nunggu konfirmasi Pak Dikdo. Pak Dikdo adalah juga dari Bu Hartini dan saya sendiri dengan konsultasi pimpinan juga. Begitu nggih, Bapak Ibu semuanya. Itu jadi ada dua hal, tiga hal. Sudah jadwalnya paten, sudah bayi surat. Kalau ada perubahan nunggu surat lagi. Yang kedua adalah nanti kita akan ketemu lagi pastinya. Kita masih ada sekali bimbingan UP dan UKIN lah lebih tepatnya. Yang ketiga Bapak Ibu semuanya adalah pembimbingan itu menjadi penting untuk Bapak Ibu lah, itu aja. Itu saja Pak Dasril Koto. Ada yang ditanya lagi? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ayun. Pak Ayun, Bu Ayun silakan. Terima kasih Pak. Izin bertanya. Iya silakan. Untuk yang video editan itu Pak, itu apakah source dari video asli atau utuh itu juga diminta atau hanya link dari video yang sudah diedit? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan punya piagam dari P4TK PLB itu Pak yang hanya antara 1 sampai 3 jam. Itu apakah mengunggahnya atau PDF-nya itu saya jadikan 1 sampai 3 jam atau per satu piagam saja? Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk yang punya piagam, kalau bisa per sertifikat saja, amannya di sana. Per sertifikat. Kalau mau semua 32 jamnya, monggo. Nanti sebenarnya itu kembali ke strategi Bapak Ibu. Itu. Jadi terkait dengan itu, yang intinya adalah nanti kami tetap akan cek -1 atau semacamnya siapa yang belum unggah, kira-kira nilainya sudah maksimal atau belum. Kami akan cek terus dengan tim, yaitu tim IT kami Pak Dikdo. Tapi secara maksimal kalau bisa per dokumen 1 itu, yang per sertifikat 1 intinya. Kemudian Bu Ayun yang pertanyaan kedua tadi apa? Saya lupa, mohon maaf. Juga manusia. Video asli Pak. Ya. Apakah diminta atau hanya video editan saja? Ya, terima kasih Bu Ayun. Yang diberikan kepada kami hanya video, yang diberikan kepada UKM PPG atau penguji hanya link ujian, link video berupa link YouTube ataupun link YouTube atau link Google Drive. Ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu semuanya, di link YouTube atau link Google Drive. Contohnya ya aja. Yang di copy hanya ini saja Bu. Nanti biarlah nanti di paste, contohnya masternya di bagian sini, di bagian contohnya saja di WA ini adalah tempat UKM PPG Bapak Ibu. Nanti tinggal di sini aja set. Ini nanti yang akan dibaca oleh penguji. Ini aja tim akademi juga. Oke, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi hanya dikirim linknya saja. Begitu Bu Ayun yang bisa kami jawab. Memang hanya link. Nggih Pak. Terus mungkin diberi itu nggih kayak timecode-nya untuk harinya nggih Pak. Kan pelaksanaan aslinya seperti itu Pak. Iya, boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Begitu Bu Ayun. Terima kasih Pak. Iya, Pak Julianto silakan. Ya mungkin ada sekitar 3 pertanyaan Pak. Yang pertama untuk video UKIN ya, untuk pembelajaran UKIN, ada beberapa teman juga nanya sih untuk autentiknya gimana. Apakah perlu, kemarin saya lihat di beberapa satu hari kemarin pertemuan dengan pembimbing, ada video yang menampilkan jam dan
tanggalnya gitu Pak, apakah itu perlu ditampilkan situ, jadi memang benar supaya itu memang mengajarnya hari itu. Kemudian yang kedua, untuk sampai sekarang sih untuk video yang mengajar, kita akan uploadnya di mana itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk portofolio kemarin boleh memberikan video pembelajaran juga. Nah, untuk video pembelajaran yang akan kita berikan apakah berupa link atau videonya saja yang langsung kita upload gitu. Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Nah, sudah Pak. Yang pertama tadi apa? Yang pertama untuk video ukinnya, apakah kita perlu menampilkan jam dan waktunya? Karena kan untuk otentiknya gitu Pak. Ya, harus itu sesuai panduan, harus ada jam, waktu dan lain-lain. Berikutnya Bu Pak Julianto, yang kedua. Untuk video non mengajar Pak, kita harus ada kendala. Ya. Untuk video non mengajar dan PTK akan diupload Bapak Ibu setelah UP. Santai, ya. Nanti Bapak Ibu. Terus yang ketiga Bapak Ibu, Pak Julianto. Yang ketiga yang untuk portofolio yang kita boleh kasih video, itu apakah link atau videonya ya Pak? Linknya saja juga. Jadi Bapak Ibu yang pokoknya yang berkaitan dengan video di UKIN, entah itu pembelajaran, entah itu portofolio, semuanya hanya link video. Tidak ada video asli yang diunggah ke mana. Jadi Bapak Ibu yang unggah ke Drive atau ke YouTube, kemudian kita dapat linknya saja, atau ya seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Jelas Pak. Masih Pak. Ya, Pak Jerry, ada tambah pertanyaan tadi Pak Jerry? Atau cukup? Apa Pak, mengenai pengisian fakta integritas itu Pak, Ya. Yang menyatakan yang di poin A itu Pak, yang karya itu yang misalkan gini, karya berupa titik-titik dalam kurung diisi sesuai dengan produk yang dinilaikan pada portofolio. Itu yang bagian PTK saja kita isikan atau yang keempat-empatnya itu Pak? Ya, terima kasih Pak Jerry dan Bapak Ibu semuanya. Fakta integritas kita belum bahas. Di fakta integritas itu Bapak Ibu silahkan ini adalah fakta integritas itu adalah mengisikan bahwa karya Bapak Ibu itu, karya apapun lah lebih tepatnya, karya itu adalah orisinal dan karya Bapak Ibu. Dari PTK nanti dituliskan satu PTK judulnya apa, karya video judulnya apa, PPT judulnya apa, tentang mungkin yang kaitan dengan UKIN pembelajaran RPL-nya judulnya apa, enggak apa-apa masalah, ditulis sebanyak apapun, ditandatangani. Daripada Bapak Ibu buat satu ditempel, mau habis berapa materai, nah habis 100.000, 200.000, nah itu lebih tepatnya adalah satu tapi untuk semuanya, satu fakta integritas untuk semua. Itu strategi yang digunakan teman-teman di angkatan 1 dan 2. Satu lagi Pak, mengenai Ya. NIM nomor induk mahasiswa PPG itu Pak, nomor induk mahasiswa PPG itu apakah sama dengan nomor induk mahasiswa yang waktu kita mendaftar di PMB UAT itu Pak? Ya, terima kasih untuk teman-teman membuat kartu peserta, tepatnya begitu nggih. Ya, yang waktu mendaftar betul, yang itu. Tetapi kalau Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu pakai nomor UKG saja selesai kok, Bapak Ibu. Nah, karena yang pastinya yang kalau lulus pakainya nomor UKG, kalau pendaftar juga memakainya nomor UKG dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu pakai nomor UKG saja selesai untuk pembuatan terkait dengan kartu ujian. Begitu untuk kita sepakati bersama. Oke Pak, satu lagi Pak, saya agak Ya. nyinyir ini Pak. Itu kan karena waktu kita mepet Pak, ini kan berkaitan dengan UP saya lagi ya Pak. Apakah nanti di dalam sesi menjelang kita UP itu, apa kami bisa bermohon itu Pak kepada UAD, misalkan membuatkan soal tryout secara global melalui form saja Pak, supaya kami ibaratnya bisa mengukur sampai di mana kemampuan kami dahulu sebelum ujian itu Pak. Ya, terima kasih Pak Jerry. Nah, ini yang bisa jawab Bu Hartini nih. Kalau terkait soal tryout berarti kita harus komunikasi ke bidang studi, karena kita punya 8 bidang studi yang main di running di PPG angkatan Ya, maksudnya gini Pak Agus, selama ini kan kami bimbel UP itu kan per bidang, maksudnya Ya. contohnya saya dari PGSD, misalkan nanti soal TO IPA saja waktu bimbel IPA, soal TO IPS saja waktu bimbel IPS. Maksud saya gini,
kalau bisa dibuatkan semacam TO global seperti kita UT itu Pak. Ini kan bermohon ya Pak kepada UAD ya. Ibaratnya nanti bisa kami memperbaiki di mana kelemahan kami kalau seandainya sedang melaksanakan TO secara global itu Pak. Demikian Pak Agus. Iya, terima kasih Bu Hartini. Pripun Bu? Waktunya Kita sudah banyak. komunikasikan dengan tim akademik Pak Agus. Iya, Ya. iya. Tim. Coba kita komunikasikan Pak Jerry, tapi seperti yang dikatakan Pak Jerry juga, iya tidaknya nanti dengan tim juga, lebih tepatnya ke sana. Karena waktu juga, time-nya juga. Iya. Itu Pak Jerry. Makasih Bu Artini, semua Pak. Iya. Pak Agus, hanya penegasan sebentar Pak Agus, penegasan tadi masalah fakta integritas. Berarti kita memang cuma dari sekian banyak itu tadi, tapi fakta integritas itu hanya satu ya. Daripada Bapak membuat semuanya, enak satu atau semua? Enak satu memang. Ya sudah, gitu aja. Ya, Saya berarti cuma item-item daripada apa yang ini kan itu dituliskan di situ semua. Ya betul, ya betul sekali. Ya, itu untuk membuat efektivitas kinerja kita saja, tidak mau. Ya. Saya hanya penegasan Pak Gus, nanti takutnya di konsepsi dengan kawan-kawan nanti ada yang begini, berarti cuma satu dari apa aja fakta integritas, tetapi itemnya dituliskan di dalam itu apa saja dari yang dimasukkan dalam fakta integritas. Makasih Pak Gus. Oke, siap. Pak Petrus silakan. Ini saya hanya bertanya terkait dengan video UKIN saja Pak Agus. Jadi apakah di dalam video yang kita buat nanti sama seperti waktu kita membuat video edit di waktu kita PPL itu dibuatkan deskripsi kegiatan atau tidak usah Pak Gus? Itu yang mau saya tanya Pak Gus. Ya, seperti PPL tetapi lebih banyak ditambahkan pengantar. Ya, itu aja sih sebenarnya, sama seperti PPL, sehingga Bapak Ibu itu sebenarnya belajar dari awal dari pengembangan perangkat itu maka diukinkan. PPL itu diukinkan cuma durasinya lebih banyak, kayak gitu aja. Ya, berarti tetap dibuat deskripsi kegiatannya itu, misalnya sintaknya itu ya Pak Gus ya? Ya, betul sekali. Ya. Oke, terima kasih Pak Gus. Ya, itu Bapak Ibu semuanya. Pak Petrus sudah, Bapak Ibu lain ada yang tanyakan atau cukup? Intinya adalah yang Bapak Ibu pelajari di pengembangan perangkat sama yang di PPL itu sebenarnya yang diukinkan. Bapak Ibu belajar ngedit ternyata dipakai di ukin pembelajaran, ya kayak gitu-gitu. Itu secara umum Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu. Format fakta integritas ada di dalam surat yang kami berikan Bapak Ibu. Di dalam surat itu sudah ada fakta integritas, betul ya Pak Petrus? Ini contohnya Pak. Betul ya Pak Agus? Ya Pak Imam. Ya itu yang di file yang dikirim fakta integritas kan file PDF. Kalau kita mau bikin satu file kan kita butuh file Word-nya gitu. Jadi kita ntar saya kirim Pak. Sudah Oke, siap itu Word itu. Ya. Siap. Ya, itu kalau dalam IT sekarang PDF itu bisa kita rubah, convert ke Word. Nah, itu convert ya. Oke. Pak Imam ini dari grup PGSI atau gimana ini? Ayo dari matematika Pak. Oh ya. Aduh, ke siapa mau saya kirim nanti? Nah, gini aja gampang Pak. Sekarang ini kasih nomornya di kolom chat. Sudah, nanti Pak Jerry dapat nomornya. Selesai kan? Selesai begitu. Ya begitu Bapak Ibu semuanya. Cukup Bapak Ibu. Silakan nanti kalau mau Pak Imam saya kasih itunya. Ini sudah Pak Jerry. Kita zamannya gampang Pak. Yang penting saya nggak akan ngasih nomornya Pak Jerry gitu. Ya siap. Matur suwun. Ada tambahan lagi Bapak Ibu atau dari Bu Hartini? Tapi Pak Agus mungkin enggak ada salahnya juga yang Wadi kirimkan juga ke grup besar di PPUB Anyung dan umpamanya kalau tadi kan berbeda ini untuk fakta integritas aman lagi. Terima kasih. Oke, nanti akan saya coba. Saya kirimkan ke Pak Dida. Pak Dida akan nyeser ke semuanya. Gitu Bapak Ibu, cukup? Ini Pak Budina ada tambahan Budina? Oke, mohon maaf Pak Agus, mau tanya terkait portofolio ini. Misalkan ya kita mendampingi anak itu lomba, kemudian anak itu juara begitu.
mendapatkan kejuaraan, apakah itu juga bisa dimasukkan ke dalam portofolio Kakak? SK pembimbing kita ya Mas Agus. Itu namanya pengabdian. Masuknya ke Nah. pengabdian ya? Laras. Ye. Kalau ada SK pembimbing mungkin Pak Agus. Ya, SK Ada pembimbing pembimbingnya. atau sertifikat pembimbing itu bisa. Ya, Oh gitu, oh nggih. Nggih, matur suwun. Siap, Ibu. Satu Pak Agus, mohon Oh, bertanya satu Pak Agus. lagi. Iya, Alat Pak. peraga, kalau kita bikin alat peraga itu fotonya atau untuk apanya Pak Agus? Fotonya saja. Oh iya, oke. Terima kasih Atau Pak. videonya, Bu. Oh, iya. Bunian, pripun Bunia? Ya Pak, mau tahu, ini kan untuk PTK, saya punya PTK tahun 2019, tapi filenya nggak ada Pak. Itu untuk mengupload, apakah harus di-scan semua satu buku atau cukup yang mana saja? Semuanya, Bu. Satu buku Semuanya. di-scan. Iya, itu realitas yang terjadi. Oh iya Pak, makasih. Ya, Bu Ninda silakan. Izin menyambung dari Bu Dinar tadi, untuk apa, misal pelatih lomba itu melatih teman sejawat yang mengikuti lomba itu juga bisa Pak? Bisa ya, SK-nya. SK Pelatih. saja nggih, tapi tidak ada piagam istilahnya. Enggak. Piagam. SK saja Kalau nggih. ya, karena yang juara bukan Bu Ninda tapi teman-teman Iya betul. Nggih, matur suwun Iya. Bapak. pengabdian. Bu Yesi silakan. Ya, terima kasih Bapak. Yang saya mau tanyakan di sini mengenai dokumen portofolio yang sudah di-PDF-kan. Apakah dijadikan berbentuk link juga nanti kita uploadnya atau hanya berbentuk PDF-nya saja? Begitu PDF. Bapak. Jadi kalau berbentuk dokumen apapun itu di PDF kan. Tapi kalau berbentuk video itu linknya. Begitu Oh, iya, Bu jadi- Yesi dan Bapak Ibu semua. Oh iya, terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Cukup Bapak Ibu? Bu Laili ada ini. Oke. Terakhir Ya, Is. terima kasih Pak Agus atas waktunya. Menambahkan yang tadi untuk yang misalnya kita pernah mengikuti atau mungkin aktif di dalam kegiatan KKG, kita menjadi pengurus. Nah, itu kan biasanya bukan SK ya Pak yang diberikan, akan tetapi surat tugas. Apakah bisa surat Boleh. tugas kami cantumkan? Ye, surat Oh, ya. tugas, SK atau semacamnya yang Bapak Ibu sebagai panitia dan semacamnya boleh. Sertifikat pun boleh. Sertifikat sebagai Oh. panitia. Ya, Ye, apapun itu bentuknya. Terima kasih. Bu Laili silakan. Bu Jelfa. Baik Pak, yang mau tanyakan itu SK pembina itu masuk kemana ya Pak? Pengabdian Ibu. Pengabdian semua, pembina OSIS, pembina ROHIS gitu. Ya, betul. Ya, pengabdian. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu? Alhamdulillah, barakallah. Pokoknya untuk Bapak Ibu yang luar biasa ini, wes pokoknya untuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, berikutnya adalah tunggu informasi kami lebih lanjut terkait dengan kegiatan-kegiatan lanjutan untuk pengembangan Bapak Ibu terkhusus UKIN dan UP, karena fokus kita hanya UKIN dan UP. Minggu depan tanggal 12 lah kita akan ketemu lagi terkait UKIN dan UP. Jadi persiapannya matang untuk Bapak Ibu untuk UKIN dan UP, sehingga nanti Bapak Ibu punya waktu yang cukup untuk persiapan UKIN dan UP, karena semuanya sudah dilakukan tanggal 14. Itu saja dari kami Bapak Ibu. Mohon izinnya diakhiri buat ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas kekurangan kami pastinya, tapi insya Allah semuanya demi Bapak Ibu yang luar biasa ini. Bapak Ibu silahkan menyiapkan seluruh dokumen, video dan lain-lain untuk siap diunggah, RPPH baru untuk diunggah, dan juga macam-macamnya. Persiapan UP juga, karena seminggu atau 2 minggu ke depan adalah waktu urgent untuk Bapak Ibu dengan jadwal yang sangat padat pula. Siapkan fisik, vitamin dan lain-lain untuk kesehatan kita semuanya. Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan UP dan lain-lainnya akan kami informasikan minggu depan. Terima kasih. Kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah kepada sang penguasa kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.